Jauh salamnya, kedengarannya mungkin dipatuhin dulu ya. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa beli opak. Jawab salamnya kedengeran, cuman belum pada kompak. Jalan sama Pak Udin di waktu malam. Jangan lupa mampir ke Monas. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan utangnya lunas. Jadi biar ketemu ininya, biar ketemu hurufnya diulangi lagi. Jalan-jalan di waktu malam sama Pak Camat. Jangan lupa mampir ke Tugu Monas. Kalau jawab salam dengan semangat, insya Allah saya doakan pulang ngaji utangnya lunas. Yang ambil itu punya utang. Karena kalau didoain, kalau nggak ambil, berarti saya doain Pak Udin punya istri lagi. Nggak mau ambil, karena nggak mau. Tapi kalau saya doakan Pak Udin, itu cicilan apa? Ambil, berarti pengen, gitu kan? Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وقال النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ wa khairu khata inna tawabun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung saja, pukul 10 saya ceramah di Pak RW 6 sini muncul. Jadi hari ini dari subuh Pak, dari subuh udah berangkat, udah ini yang ketiga ini ya. Jadi mudah-mudahan sampai malam sehat walafiat. Saya langsung saja. Halal bihalal, biasanya kita menyebutnya halal bihalal itu kesannya menarik Pak. Tapi kalau kita lihat halal bihalal itu memang bahasanya Arab, tapi kalau kita cari di kamus bahasa Arab nggak bakalan ketemu. Justru ketemunya di kamus besar bahasa Indonesia. Karya WJS Purwadardinta halaman 412 alinea kedua. Jadi halal bihalal itu diadakan pada tahun 1948. Yang mendirikannya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Saat itu Soekarno bingung mau ngadain apa nih, karena kondisi politik yang nggak menentu, supaya mereka saling bisa bertemu dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab memberikan usulan gimana kalau namanya halal bihalal. Jadi orang kalau ketemu, orang menghalalkan kesalahannya, memaafkan kesalahannya, kecuali satu, tidak menganggap lunas hutangnya. Kalau halal bihalal bisa menjadikan lunas hutangnya, saya akan datangi semua orang. Dan PGRI
luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, maka diadakanlah halal bihalal saat itu untuk meredam suasana suhu politik kayak apapun. Dan hari ini PGRI mengadakan halal bihalal adalah itu menjadi amal jariah, amal kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang kemarin sudah ketemu nih. Habis kemarin ada yang sudah ketemu semua? Belum. Tapi karena difasilitasi oleh PGRI, akhirnya kita bisa bermuhajahah. Apa itu bermuhajahah? Bisa bertatap wajah, bisa bersalaman, namanya musafahah. Salam atau saudara, lapang hati, lapang jiwa. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata. Setiap orang di antara kalian, setiap namanya makhluk manusia pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang mau meminta maaf dan mau memperbaiki. Nah itu. Nabi Adam juga punya salah. Nabi Adam terusir dari surga karena ada provokator dari iblis laknatullah alaih. Tapi repotnya iblis itu bawa-bawa nama Allah. Karena bawa-bawa nama Allah, makanya Adam percaya sama iblis. Karena iblis mencatut nama Allah. Jadi kalau ada yang mencatut namanya Pak Udin, tolong klarifikasi dulu. Ini dari Pak Udin loh ngomong begini-begini jelek. Nah, Nabi Adam karena iblis memakai mencatut nama Allah, akhirnya Nabi Adam percaya. Akhirnya makan dari yang namanya buah khuldi. Setelah itu diusir. Adam, karena kamu sudah berbuat salah, biar aku terlihat bahwa dan kesan bukan kesan bahwa pasti aku ini ada Maha yang Maha Adil, maka aku ajarkan doa kepadamu. Kalau kamu sudah terusir, maka kamu hanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doanya itu. Jadi ternyata manusia itu lebih hebat dari iblis. Tapi iblis itu gak mau dia sujud sama Adam, padahal diperintah oleh Allah. Wa in qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu makanya ketika Adam gak mau sujud ditanya, Adam kenapa kamu gak mau sujud? Ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya yang diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Saya yang lebih baik. Padahal iblis kagak mau ngaji sama Pak Udi. Padahal saya mau tanya ibu, tanah sama api mulia mana? Ayo orangnya banyak jawabnya ragu-ragu. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Siapa yang bisa membuktikan 50.000? Ternyata ibu, api itu lebih rendah dari tanah dan tanah lebih mulia dari api, lebih tinggi dari api. Contoh konkretnya adalah setiap tahun harga tanah naik. Namanya NJOP. Tapi kalau api naik, waspada, waspada. Itu menunjukkan bahwa jangan sampai kita lebih baik dari orang lain dalam hal maaf dunia. Ibu, bapak, jangan pernah minta maaf kalau ada lurah datang, ada camat datang, ada wali kota datang, ada gubernur datang, kebetulan singgah di rumah kita. Kemudian karena rumah kita kecil, kemudian kita minta maaf. Mohon maaf Pak Wali, rumah saya kecil. Salahnya apa, Bu? Apakah rumah kecil kemudian jadi salah kita?
Nehi aja. Tidak boleh kita minta maaf, kecuali mohon maaf Pak Udin kalau datang rumah saya berantakan, itu boleh. Tapi kalau bilang mohon maaf rumah saya kecil, nggak boleh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya 3 kali 5 meter, kamarnya nyampur sama dapur. Ada orang sekarang yang kamar nyampur sama dapur? Ada? Kamarnya di situ, dapurnya di situ ada? Ada yang lebih kecil dari Nabi rumahnya 3 kali 5? Tapi Nabi menyatakan ini baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. What money can buy a bed but not sleep? Apa yang bisa kita beli dengan uang? Orang bisa beli tempat tidur, tapi orang gak bisa beli nikmat gak tidur. Betul? Orang kaya yang sekarang ini, yang rumahnya gedongan, rumahnya hebat-hebat, belum tentu Pak Udin bisa tidur. Kalau dia mau tidur, dia ke dokter dulu, periksa tensinya dulu, Masya Allah. Kalau dia nggak bisa tidur, dikasihlah obat. Namanya apa namanya? Apa? Valium itu obat untuk tidur. Bayangin mau orang kaya tidur susah, mau dulu pakai obat. Guru-guru PGRI walaupun rumahnya kecil nggak bisa tidur, nggak perlu ke dokter minta valium. Cukup ikut nyanyi, nyender di Dekatia, ada kipas angin, puas. Benar Pak, bagaimana? Ini luar biasa. Makanya saya sampaikan, kalau kita ke rumah Pak Udin, kalau kita ke rumah Pak Adi Daskin, kalau kita ke rumahnya Pak Jumadi, tolong jujur. Ini kadang-kadang ada tuan rumah yang jujur. Bayangin ya Pak, tuan rumah banyak yang basa-basi. Mau minum apa? Tamunya kopi aja Pak. Sebentar ya ke belakang. Tamunya minta kopi. Pak masih punya nawarin. Kita gak ada gula. Apa lo? Jadi kalau mau nawarin lihat dulu di belakang ada apa? Teh ada, susu ada, baru nawarin. Mau minum apa? Begitu. Saya susu aja yang tawar. Gak ada Pak. Tadi nawarin. Jadi kalau kita cuma ada teh, ada kopi, ya sudah. Pak mau minum apa? Teh apa kopi yang lain yang disebut. Kalau ditanya mau minum apa, ternyata Pak Darma ngomong bajigur. Gimana ceritanya kita? Tahu bajigur Bu? Itu kan bajigur buah kolak Bu. Makanya kalau orang beli bajigur, Pak beli Pak segelas 25.000. Semua orang bajigur, tapi jangan diaduk. Nah ini yang kurang. Coba tukang bajigur tanya, Pak saya beli segelas 25.000, tapi jangan diaduk. Kenapa? Karena santannya di atas semua. Bapak itu saudara yang dirahmati Allah, namun juga kadang merusak. Kadang-kadang kita kamu merusak. Duduk nih sebentar ya, bapaknya sebentar ganti pakaian dulu. Oh iya, sopanya duduk sofa. Tangan kita ini, kebetulan sopanya ada bolongnya dikit. Sambil dulu kita korek-korek. Coba berasa nggak? Korek-korek, udah korek-korek. Ada pusatnya kita cabut. Taruh, hari lagi korek lagi. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu pulang, Masya Allah Pak. Itu sofa kita ada bolong dikit jadi banyak. Nah tolong ibu juga lunakmu jangan merusak Bu. Nggak ada sopanya, duduk di tikar, jerami yang ditarik betul-betul. Dan cium dari sana ke situ. Ibu kelihatan Bu. Baru kemarin Ibu ya. Nah ini sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran buat kita. Jadi ternyata kita ini punya Jadi saya percepat. Ketika Nabi isi majelis, Nabi bilang begini, sebentar lagi ahli surga mau datang.
Ternyata sahabat nungguin siapa nih? Ternyata yang datang Pak Adi Lasmin. Umpama nih Pak, amin, amin Pak. Kata sahabat, loh kok dia? Gitu. Sholat fardu nggak berjamaah, terlambat melulu. Syukur rakaat pertama udah ketinggalan. Kok jadi dia masuk surga? Besoknya lagi pekan depan taklim lagi, sebentar lagi ahli surga muda yang datang beliau lagi. Sampai 3 kali Nabi menyatakan, kok Nabi apa 3 kali menjasni orang ahli surga? Ada sahabat datang ke rumahnya, pengen tahu apa sih amalannya. Ternyata begitu hidup di rumahnya, tahajud juga enggak. Sudah 3 hari di rumahnya, karena kalau namu hukumnya itu tuan rumah hukumnya cuma 3 hari saja memuliakan tamu, lebihnya dia sendiri-sendiri. Jadi Pak, kalau kita namu, kalau hidup ke rumah adik ipar, itu 3 hari ada ipar kita mengopeni kita 3 hari, lebihnya kita sendiri-sendiri. Makanya udah 3 hari pindah lagi, udah 3 hari pindah lagi. Iya, sama juga orang mau buka puasa nggak masak, namunya jam 6 kurang 5, karena 5 menit lagi mau azan maghrib. Namu ya assalamualaikum, begitu dia 1 menit lagi saya pamit ya buka puasa di sini aja, di dekat. Nah, kata apa dulu? Ya. Nah itu sekalian, udah di rumahnya udah 3 hari nggak tahajud. Akhirnya dia berani ngomong, Pak Tua, saya mau nanya, 3 kali taklim Nabi bilang kamu masuk surga. Sementara saya lihat kamu biasa-biasa aja. Apa sih amalannya? Apakah aku disebut ahli surga oleh Rasulullah? Iya. Ternyata dia sampaikan, aku nggak punya amalan apa-apa. Cuma setiap malam aku kalau mau tidur aku berwudu, kemudian ngomong begini sama Allah, ya Allah, siapapun yang aku berbuat salah, siapapun yang berbuat salah kepadaku, maka maafkan dan tinggikan derajatnya. Itu doang. Ya Allah, maafkan dia, ampuni dia, tinggikan derajatnya. Apa gitu doang? Masya Allah, kita susah masuk surga. Kenapa? Mau tidur, punggung-punggung sama lakinya. Lakinya jalan. Ada yang begini kira-kira Bu? Ada suaminya? Mas. Ada nggak? Yang mana orangnya? Itu, Masya Allah. Jadi kalau kita punya salah, kita bisa dimaafkan. Nah kalau yang memaafkan itu, insya Allah surga. Makanya halal bihalal itu adalah ikhlas mengikhlaskan. Makanya ada sejarah lagi, habis ini saya tutup. Ada seorang suami datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya biasanya kalau habis zuhur saya ajak Pak Udin, saya ajak Pak Adi Lasmin, saya ajak Pak Sumadi ke rumah saya makan. Lama-kelamaan istri saya manyun, ya Rasulullah. Kenapa manyun? Karena keseringan, ya Rasulullah. Ya sudah, sampaikan kepada istrimu, besok aku Muhammad Rasulullah datang. Disampaikan kepada istrinya masak, Rasul yang mau datang. Disiapkan. Begitu udah disiapkan, Masya Allah, setelah Rasul makan, Rasul pamit. Begitu Rasul pamit, ternyata Masya Allah, Rasul balik lagi. Kata istrinya, Papa, kok Rasul balik lagi? Ada apa yang ketinggalan? Ya Rasul, apa ada yang ketinggalan? Nggak ada. Terus kenapa kau balik lagi ya Rasulullah? Aku mau bertanya kepada kalian. Ketika aku datang hari ini dan aku pergi keluar dari rumahmu, apa yang kau lihat ketika aku pergi? Ya Rasulullah, ketika engkau membalikan badan, kau pergi dari rumahku, binatang-binatang buas keluar dari rumahku. Maka Rasul bersabda, ketahuilah, rumah kita yang didatangi oleh orang tua kita, yang didatangi oleh adik-adik kita, didatangi oleh guru-guru kita. Ini guru-guru bukan yang guru ngaji ya, guru bahasa Indonesia, guru IPS, guru matematika ya. Jangan guru-guru kita kalau guru ngaji doang. Padahal itu kan guru matematika ada, itu guru semuanya.
bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, semua datang ditawari makannya apa. Dulu setelah itu kata Nabi, kalau mereka sudah makan dan mereka pergi, maka sesungguhnya musibah yang di luar, musibah yang di dalam dibawa keluar oleh tamunya, berkah yang di luar dibawa masuk ke dalam rumah kita. Maka kalau rumah kita yang gak pernah ibu kita diajak makan, bapak kita diajak makan, mertua kita gak diajak makan, tetangga kita gak diajak makan, maka sesungguhnya rumah itu perlu dibacain surat Al-Baqarah. Kenapa perlu diruqyah? Coba ibu lihat, kalau ibu nggak punya tamu, datang ke sini. Kenapa kita ngajak orang-orang saat-saat tertentu aja? Datang ke sini. Ternyata sofanya baru, Pak Udin. Ternyata punya lemari baru, Pak Udin. Ternyata punya mobil baru, Pak Udin. Pak Sumani datang ke rumah dong. Kita pada syukuran, ya Insya Allah. Datang syukuran, assalamualaikum, syukuran mobil baru. Iya Pak, betul. Masya Allah. Gitu. Nah itulah yang terjadi saat kita Ramadan mau menjelang hari raya. Horden baru, sofa baru, rumahnya baru dicek, tapi imannya tidak baru. Kalau gelang-gelangnya ada 2 baru, Bapak dari mana? Kemana aja kemarin? Kok gak datang-datang sih? Kerincing, menunjukkan punya ustaznya kok begitu. Ini sekalian kerincing. Kita bakalan mati turun lagi, kerincing. Kalau berkali dia ngomong kerincing. Dan yang paling menyakitkan adalah kalau ibu-ibu guru, bapak-bapak guru sudah bersaing soal motornya. Dia punya emek, tenang aja, besok saya beli SK. Bu, dia beli kulkas 3 pintu, tenang, besok saya beli 16 pintu. Kulkas 16 pintu, masaan ada. Ini yang berabe, Bu, yang berabe. Kalau kita sudah fasta di dunia, sudah berlomba-lomba soal dunia, jangan. Sudah berlomba-lomba soal anak. Anak adik kita lulusnya di PDN aja. Anak pun akil besok. Nah, tuh. Kenapa mesti begitu? Kalau ada saudara kita yang memang lulusan IPDN, alhamdulillah. Kalau ada kita yang lulusan UGD, alhamdulillah. Masya Allah, yang penting jadi anak soleh. Kalau anak soleh, alhamdulillah. Makanya itu yang pertama, anak yang namanya yang baik. Innakum tud'auna yaumal qiyamah asma'ukum wa asma'abaukum fahsinu asma'ukum. Namailah anak-anakku dengan nama-nama yang baik. Jangan pakai nama-nama yang tidak baik. Sekarang ini orang bikin nama-nama singkat-singkatan. Saya ceramah di Lubang Buaya, begitu ceramah hakikat namanya Taminda Sri Masri. Saya nanya, apa arti Taminda, Bu? Itu bukan, nggak ada artinya Pak Ustaz. Terus apa? Singkatan Pak Ustaz. Apa singkatannya Taminda, Bu? Taman Mini Indonesia Indah. Karena rumahnya di Lubang Buaya. Itu selingnya apa selingnya? Suami saya jagain skylift. Oh, jadi Taminda Taman Indonesia Indah, selingnya skylift. Kalau pasti nama saya, melaki saya masih Masnah dan Jailani. Masya Allah. Coba deh kalau namanya anak baik. Nih saya bapaknya Pak Udin. Kenalkan, ini anakku Udin. Kenalkan, ini anakku Adi Dasri. Kenalkan, ini anakku Jumadi. Coba kalau yang namanya Daniel. Kenalkan Pak, ini anakku Daniel. Bapaknya gemuk, waduh. Bapaknya apa ini? Ada lagi Bu, saya di Kebagusan, Jagakarsa, Akikah. Namanya Saklitinov. Saya bilang, Pak, Bapak istrinya orang Rusia. Bukan Pak, itu singkatan juga. Singkatan apa? 1/3 November. Benar, Saklitinov. 1/3 November. Masya Allah.
Bapak di sini namanya siapa yang November coba nama? Pasti kalau gitu ya. Karena di bulan Islam Pak lahir bulan Syawal Muhammad Sawaluddin laki, perempuan Siti Sawaliti. Bulan Syawal Pak, lahir lagi cucunya laki namanya Kurnia Ramadan. Yang kedua Vega Ramadan, disikat Vega Ramadan, disikat Vega R. Motor makanya ibu orang yang bertakwa habis bulan Ramadan cari menantu yang soleh, cari menantu yang soleh, namain anak cucunya yang baik-baik. Coba tuh namain anak yang baik. Dan satu terakhir, jangan pernah kita namain diri kita ada di belakang nama suaminya ya ibu. Jangan. Misalnya suaminya dari wali kota, namanya siapa? Karjono misalnya. Istrinya nama wali kota namanya Dian. Nah, ini dipanggil sambutan dari Ibu Dian Karjono. Itu tak boleh. Tidak boleh. Karena nama di belakang khusus untuk bapaknya. Makanya ada di kasatwa kita dipanggil Budina Tamrin, tidak mau dia. Budina Tamrin tidak mau. Namanya Rinawati. Kalau Tamrin lagi rapat gitu. Itu Pak, Masya Allah. Dah, terakhir banget Ibu, ayo kita salam bersyukur ya, lapang dada ya. Masya Allah, jadi halal bihalal itu enak. Makanya kalau orang yang merasakan halal bihalal itu luar biasa. Jangan sampai ibu lupa satu Syawal turun Idul Fitri, ibu maaf-maafkan sama tetangga, tapi sama suami lupa. Sibuk sama suami lupa. Suaminya jam 1 nanya, mama belum minta maaf sama papa? Udah kapan? Baca WA. Ternyata suaminya di WA itu. Masya Allah. Pak, maafin mama ya. Itu Bapak. Ada lagi ucapan orang sakit dijadikan bahasa hari raya. Itu orang sakit. Ketika lisan tak sanggup bicara, ketika kaki tak sanggup melangkah, ketika tangan tak sanggup menjawab, minta maaf lagi dan lagi. Jangan dijawab sama-sama. Jawab, ibu segera ke dokter. Ibu ada stroke. Ya Allah. Ucapan hari raya itu yang akhirnya mohon maaf lahir, hiduplah para pemimpin, gurunya mesin-mesin. Ayo, masa sekalian, kenapa saya selalu kritik Pak? Demi Allah Pak, saya nggak ikut-ikutan MBG Pak, ya. Padahal saya waktu ketua komisi gampang itu, saya minta ini gampang, tapi saya nggak mau, itu bahaya buat saya. Makanya saya cenderung, saya sering ngomong, saya di wartawan saya ngomong, yang perlu dinaikkan gajinya dari P3K adalah guru-guru honorer. Bukan orang yang baru 5 bulan menguasai MBG, kemudian dia kerja sebagai SPPG, naik jadi P3K. Ini memenuhi rasa dari para guru-guru yang ada. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doain Pak Prabowo besok nambahin gajinya para guru honorer dari 15 juta. Amin. Biar ulangnya nambah, giwangnya nambah, cincinnya nambah. Mau baru naik hari ini 15 juta, mau udah ganti. Masya Allah. Ternyata juga lebih kebutuhan ya Pak ya. Ini luar biasa. Dah, itu aja yang saya sampaikan. Kupas buat manggis. Puas gak puas, waktunya habis. Ingin Upin pergi sekolah, tolong Tamrin dimaafin kalau ada salah. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Udin, saya mau pamit. Saya mau nanya, boleh nanya? Boleh.
dikasih transport nggak? Mana? Mana sebenarnya? Mana? Oh mendingan. Ini berapa nih? Nah Bu, saya balikin lagi. Buat tahu deh lembaga guru-guru semua. Jadi Mas Budi kalau undang saya gratis juga. Saya sudah menginfakkan diri saya untuk di jalan Allah. Jadi nggak boleh dibayar-bayar saya. Pokoknya guru-guru undang saya, asalkan dekat sama saya gratis. Ya, insya Allah. Kalau sakit, jangan ngajak-ngajak saya. Kalau syukuran ngajak-ngajak saya. Karena kalau ngaji menurut kiai, alif fatah anrofin, alif kasroi isiin, alif domau usahain, bapak tabat banyakin, bakasrofi bingkisin, badoma bungkusin.